Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas pengumuman resmi hasil seleksi kompetensi teknis untuk P3K pada tahun anggaran 2024. Pengumuman ini adalah salah satu contoh dari instansi yang telah mengumumkan hasil resmi seleksi P3K pada tahun 2024. Rekan-rekan sekalian, memang sampai dengan saat ini belum seluruhnya instansi merilis pengumuman terkait dengan hasil seleksi P3K pada tahun 2024 khususnya untuk tahap 1. Namun rekan-rekan sekalian, sebelum pengumuman resmi diumumkan oleh masing-masing instansi, ada baiknya bagi rekan-rekan untuk mengetahui teknis atau cara membaca pengumuman untuk seleksi P3K pada tahun 2024. Oleh karena pada tahun ini terdapat keterangan yang berbeda dari seleksi sebelumnya, khususnya keterangan yang dapat atau bisa dilihat dari pengumuman resmi dari seleksi P3K tahun 2024 ini. Baik, langsung saja di layar video ini rekan-rekan bisa melihat pengumuman resmi dari Kota Semarang untuk tahun anggaran 2024. Untuk instansi Kota Semarang sendiri sudah mengumumkan terkait dengan hasil seleksi tes P3K untuk tahap pertama, sebagaimana dirilis melalui surat pengumuman yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah nomor B800-12-025 tahun 2024 tentang hasil seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2024. Jadi sepertinya untuk pengumuman itu akan dipisah tenaga teknis, kesehatan, dan guru. Nah, untuk contoh tenaga teknis, rekan-rekan bisa melihat apa yang ada di video ini, di mana terdapat beberapa poin yang rekan-rekan perlu perhatikan. Yang pertama adalah hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K tenaga teknis pemerintah Kota Semarang itu dapat dilihat secara langsung melalui lampiran yang masing-masing tidak terpisahkan dari pengumuman, atau dapat juga dilihat melalui akun SSCSN masing-masing peserta. Jadi rekan-rekan bisa melihat atau memantau secara berkala akun SSCSN masing-masing dan bisa melihat notifikasi yang ada di akun tersebut. Kemudian rekan-rekan, ini yang paling penting adalah keterangan yang ada dalam pengumuman itu. Untuk keterangan kode L adalah peserta lulus menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan berhak untuk diangkat menjadi P3K pemerintah kota. Kemudian terdapat juga keterangan R2. Untuk keterangan R2 adalah peserta honorer kategori 2 menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. Sedangkan untuk kode R3 adalah peserta non-ASN yang terdata menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi keterangan L, apabila di notifikasi di nama rekan-rekan ada keterangan L, maka rekan-rekan bisa dinyatakan lulus. Kemudian R2 itu adalah honorer kategori 2. Kemudian R3 adalah honorer yang terdata di dalam database BKN. Kemudian R4 adalah honorer yang tidak terdata di database BKN. Kemudian juga ada keterangan TH. TH ini adalah peserta yang tidak hadir pada seleksi kompetensi P3K. Kemudian ada kode TMS, adalah peserta yang tidak memenuhi syarat. Kode APS adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri, dan kode DIS adalah peserta yang didiskualifikasi. Nah, rekan-rekan, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan bahwa setelah dinyatakan lulus, maka seleksi pengadaan P3K untuk masing-masing instansi itu diwajibkan untuk mengisi daftar riwayat hidup dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik. Untuk agendanya itu direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 31 Januari tahun 2025. Sedangkan untuk kelengkapan dokumen, ini terdapat beberapa kelengkapan dokumen dan nantinya itu nanti akan diumumkan dan dirilis di masing-masing pengumuman.
Demikian rekan-rekan sedikit informasi terkait dengan keterangan-keterangan yang bisa dilihat pada pengumuman resmi seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Nantinya di channel ini juga kita akan mengupdate terus instansi yang telah mengumumkan seleksi P3K tahun 2024. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya.